Please. Please. Halo, balik lagi bareng gua di MFK Movie. Semoga kalian semua sehat dan tetap semangat walau liburan sudah lewat. Kali ini kita bakal bahas alur cerita film yang menarik. Film ini ngangkat kisah seorang wanita yang tiba-tiba terbangun di sebuah bunker setelah kecelakaan mobil. Seorang pria mengaku telah menyelamatkannya dan bilang kalau dunia di luar sudah hancur akibat serangan alien. Tapi masalahnya, semua informasi itu cuma datang dari satu orang. Apakah dia benar-benar penyelamat atau justru ancaman? Daripada penasaran, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dibuka dengan seorang wanita bernama Michelle yang terlihat menatap keluar jendela sambil berdebat lewat telepon. Tanpa banyak pikir, ia langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi meninggalkan kontrakannya. Michelle mengemudi menjauh dari kota, menuju daerah pedesaan hingga malam tiba. Di tengah perjalanan, tunangannya bernama Ben menelpon. Michelle mengangkatnya, tapi hanya dia mendengarkan. Ben memohon agar Michelle kembali, menyesali pertengkaran mereka, dan bilang kalau Michelle tak seharusnya pergi begitu saja. Namun tanpa sepatah kata pun, Michelle justru menutup telepon itu. Tak lama kemudian, radio mobil menyiarkan berita tentang bencana misterius di kota-kota besar yang menyebabkan listrik padam. Sialnya saat Ben kembali menelpon, fokus Michelle teralihkan dari jalan. Dalam sekejap, mobilnya ditabrak truk dan terguling ke dalam parit. Michelle terbangun dengan luka di kepala. Ia terkejut saat menyadari tangannya terpasang infus. Dan lebih ngerinya lagi, salah satu kakinya terikat rantai. Ia berada di sebuah ruangan kecil yang asing dan tertutup. Tak jauh dari situ, Michelle melihat pakaian dan ponselnya. Dengan susah payah, ia menggunakan tiang infus untuk meraihnya. Ponsel itu akhirnya berhasil diambil, tapi nihil, tak ada sinyal sama sekali. Harapan meminta pertolongan pun langsung pupus. Dan di saat itulah, Michelle mendengar suara langkah kaki mendekat dari balik pintu ruangan. Saat pintu akhirnya terbuka, muncul seorang pria bernama Howard. Ia mengaku telah menyelamatkan Michelle, merawat lukanya, bahkan memberinya makan agar tetap hidup. Namun Michelle yang masih trauma dan kebingungan terus memohon agar dilepaskan. Please. Please. Alih-alih membebaskannya, Howard justru memberikan kruk kayu dan kunci rantai, sambil membenarkan cairan infusnya. Tak lama setelah itu, Howard pergi begitu saja. But no one is looking for you. Begitu sendirian, Michelle langsung menyusun rencana kabur. Ia meruncingkan ujung kruk kayu itu, berniat menjadikannya senjata untuk menyerang Howard. Michelle bersiap dan bersembunyi tepat di samping pintu. Lama menunggu dan waktu berlalu. Howard tak kunjung datang. Kehabisan ide, Michelle mencoba cara lain. Ia membuat api kecil dari sisa kain, lalu memasukkannya ke lubang ventilasi. Asap pun menyebar ke seluruh ruangan dan rencananya berhasil memancing Howard datang. Sayangnya saat Howard masuk, Michelle gagal menyerang. Justru dirinya yang terkena suntikan bius dan kembali tak sadarkan diri. Ketika terbangun, Howard justru berdiri tepat di depannya. Michelle kembali memohon agar dibebaskan, tapi Howard tetap bersikeras. Michelle harus tinggal di bunker ini. Howard lalu menjelaskan alasan sebenarnya. Ia mengatakan bahwa di permukaan telah terjadi serangan besar.
membuat udara tidak lagi aman untuk dihirup. Awalnya ia menyebut serangan nuklir, lalu secara samar juga menyinggung tentang alien. Michelle pun semakin bingung antara percaya pada Howard atau merasa semua ini hanyalah kebohongan berbahaya. Sebelum pergi, Howard mengingatkan satu hal. Michelle seharusnya bersyukur karena ia telah menyelamatkan An hidupnya. attack means fallout. Howard kemudian mengajak Michelle ke ruang kedap udara untuk melihat kondisi di luar. Anehnya, tak ada tanda kehancuran besar, hanya bangkai seekor babi yang membusuk. See? It's the air, Michelle. That's what happens when you get exposed. Howard bilang itu akibat udara yang sudah terkontaminasi. Tapi di saat yang sama, Michelle melihat sesuatu yang bikin hatinya langsung gak tenang. Sebuah truk milik Howard dengan tanda cat merah di sisinya. Michelle langsung teringat, truk itulah yang menabrak mobilnya malam kecelakaan itu. Sejak saat itu, kecurigaan Michelle terhadap Howard makin liar. Tak lama kemudian, saat berada di kamarnya, Michelle mendengar keributan. Ia keluar dan menemukan seorang pria muda bernama Emmett dengan tangan patah. Howard datang dan menjelaskan bahwa Emmett cedera karena menjatuhkan rak makanan untuk persediaan seminggu. Berbeda dengan Howard, Emmett terlihat jauh lebih ramah. Ia mengaku ikut membangun bunker ini secara sukarela. Bahkan, Emmett mengatakan dirinya sempat melihat serangan itu, kilatan merah di langit, sebelum berlari menyelamatkan diri. Malamnya, Howard mengajak mereka makan bersama, seperti sebuah keluarga. Namun saat Michelle dan Emmett mulai berbincang akrab, anehnya Howard justru terlihat kesal. Keributan kecil pun terjadi. Exactly, do you think you're to insult me here in the shelter? Dan di tengah ketegangan itu, Michelle diam-diam berhasil mencuri kunci milik Howard. Namun saat Michelle menyembunyikan kuncinya, Howard menyadari kuncinya hilang. Dan saat suara gemuruh terdengar di atas kepala, perhatian teralihkan dan memberi kesempatan Michelle memecahkan botol bir di kepala Howard. Dia pun berlari menuju ruang kedap udara. Namun Howard bangkit dan mengejar Michelle dan memohon untuk berhenti. Tapi Michelle berhasil membuka pintu dan berada di antara bagian dalam dan luar. Michelle langsung melihat sebuah mobil dekat area tersebut dan berteriak meminta tolong. Namun saat ingin membuka pintu, tiba-tiba seorang wanita mengagetkan dirinya. Wanita tersebut meminta tolong dan memohon untuk membuka pintunya. Michelle kaget karena diduga wanita itu mengalami infeksi akibat udara yang terkontaminasi. Howard memohon untuk tidak membukanya. Michelle hanya terdiam dan wanita itu mulai gelisah, malah membenturkan kepalanya ke kaca pintu masuk. Kini Michelle mulai menyadari kebenaran Howard tentang semacam serangan udara. Kemudian Howard meminta maaf atas perilakunya yang buruk dan mengaku bahwa ia yang menabrak mobil Michelle. Ia beralasan karena panik. Saat itu serangan pertama terjadi. Kini Michelle mulai menenangkan Howard dan mulai memberikan kenang-kenangan putrinya bernama Megan yang telah meninggal. Setelahnya, Howard meminta Michelle menjahit luka di kepalanya. Beberapa hari berlalu dan suasana di bunker perlahan berubah. Michelle, Howard, dan Emmett mulai hidup layaknya sebuah keluarga kecil. Mereka saling membantu, berbagi tugas, dan mencoba menikmati hari-hari di balik dinding baja itu.
Suatu waktu, Howard menunjukkan sebuah foto seorang gadis bernama Megan yang ia sebut sebagai anaknya dan telah meninggal. Ia juga mengembalikan sisa barang milik Michelle yang sempat ia simpan, bahkan memberikan kaos milik Megan untuk dipakai Michelle. Seiring waktu, kedekatan Michelle dan Emmett pun makin terlihat. Emmett bercerita tentang mimpinya bermain olahraga di universitas, sebuah masa depan yang kini terasa mustahil. I lived my life in a 40-mile radius. I made sure that happened. Michelle pun membuka cerita masa lalunya tentang penyesalan besar saat ia pernah melihat seorang gadis dilecehkan oleh ayahnya, namun memilih pergi tanpa berbuat apa-apa, dan tentang masa kecilnya sendiri yang penuh masalah dan luka batin. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu hari, sistem penyaring udara bunker tiba-tiba rusak. Howard menemukan tanda-tanda kerusakan yang berbahaya. Jika tak segera diperbaiki, bunker ini tak lagi aman. Satu-satunya cara adalah masuk ke saluran udara sempit menuju ruang penyaringan. Dan dari mereka bertiga, hanya Michelle yang bisa masuk karena tubuhnya paling kecil. Disitulah segalanya mulai berubah. You won't fit, plus your arm. Don't get stuck. Michelle akhirnya masuk ke saluran udara dan berhasil mencapai ruang penyaring. Ia mengatur ulang unitnya dan bunker pun kembali aman. Namun tepat di samping ruangan itu, Michelle melihat sesuatu yang bikin jantungnya berdebar. Sebuah tangga yang mengarah langsung ke permukaan. Di sana, Michelle menemukan goresan dari luar bertuliskan "Tolong", lengkap dengan noda darah. Belum cukup sampai di situ, di lantai ia juga menemukan sebuah anting berlumur darah. Michelle langsung curiga, ia pun menceritakan temuannya kepada Emmett. Terlebih saat ia sadar, anting itu adalah milik Megan. Tapi ketika Michelle menunjukkan foto Megan ke Emmett, kebenaran pahit terungkap. Gadis di foto itu bukan Megan, melainkan Brittany, teman sekolah Emmett yang hilang secara misterius. Di titik itu, mereka sadar satu hal. Howard bukan penyelamat, tapi ancaman. Michelle dan Emmett sepakat mereka harus kabur. Masalahnya bagaimana caranya? Hingga Michelle mendapat ide saat melihat tirai bergambar bebek memakai baju pelindung. Ia pun mengusulkan rencana nekat membuat pakaian biohazard dan masker gas darurat untuk melarikan diri dari bunker. Dan sejak saat itu, rencana pelarian pun dimulai. Rencana pun mulai dijalankan. Michelle dan Emmett berbagi tugas secara diam-diam. Emmett mencuri peralatan milik Howard, sementara Michelle merancang baju pelindung dan masker gas darurat. Mereka bahkan berhasil mengambil kain tirai yang dibuang Howard, karena dianggap sudah tercemar sejak Michelle masuk ke saluran udara. Namun petaka datang lebih cepat dari dugaan. Saat Michelle sedang berakit baju pelindung, Howard tiba-tiba muncul dengan wajah serius. Emmett juga ada di sana. Howard meminta mereka memindahkan tong berisi asam sulfat. Di momen itu, kecurigaan Howard memuncak. Ia telah menemukan peralatan yang mereka gunakan. Howard langsung marah dan mengancam. Ia menuntut pengakuan apa sebenarnya yang mereka rencanakan. Demi melindungi Michelle, Emmett maju dan mengaku. Ia berdalih hanya ingin mengambil senjata agar Howard menghormatinya. Sebuah kebohongan demi menyelamatkan Michelle.
Emmett sempat meminta maaf. Howard terlihat memaafkannya, namun detik berikutnya Howard menembak Emmett hingga tewas. Michelle terpukul. Howard berdalih Emmett adalah ancaman, lalu memerintahkan Michelle kembali ke kamarnya dan melupakan semuanya. Kehilangan Emmett justru menguatkan tekad Michelle. Ia menyelesaikan baju pelindung itu sendirian. Beberapa waktu kemudian, rencana hampir sempurna. Baju pelindung disembunyikan di bawah kasur, masker gas di saluran udara. Hingga malam itu tiba, Howard dengan penampilan barunya mengajak Michelle makan malam. Dan di sanalah Howard menyadari sesuatu yang disembunyikan Michelle. Get up. Michelle langsung berlari menyelamatkan diri, meninggalkan Howard di belakang. Di tengah kekacauan, ia melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Mayat Emmett berada di dalam tong berisi cairan asam. Tak ada waktu untuk berduka. Michelle mencari apapun yang bisa ia gunakan untuk kabur. Namun Howard kembali muncul sambil terus berbicara. Ia bersikeras bahwa dialah penyelamat hidup Michelle. Di saat itulah Michelle menendang tong cairan asam di depannya. Howard terpeleset dan tubuhnya terkena cairan itu. Cairan asam membuat kabel-kabel meleleh dan memicu percikan api. Api mulai membesar. Michelle segera mengambil baju pelindungnya. Howard bangkit dan kembali menghadangnya. Namun Michelle berhasil menjatuhkan rak persediaan makanan hingga menimpa tubuh Howard. Inilah kesempatannya. Michelle masuk ke saluran udara dan merangkak menuju ruang penyaringan. Dari belakang suara Howard masih terdengar memanggil namanya. Bahkan Howard menusuk saluran udara berkali-kali. Beruntung Michelle masih selamat. Di detik terakhir, Michelle menendang Howard hingga terjatuh saat ia berhasil masuk ke ruang filter. Asap mulai menyebar. Tanpa ragu, Michelle mengenakan baju pelindung dan membobol pintu keluar. Dan akhirnya, Michelle berhasil keluar dari permukaan. Untuk pertama kalinya, ia kembali menghirup udara luar. Langit terlihat tenang, matahari bersinar, dan dunia tampak baik-baik saja. Begitu di luar, Michelle melihat truk milik Howard dan langsung menghampirinya. Sialnya, baju pelindungnya malah robek. Tanpa panik, Michelle menambalnya cepat pakai lakban. Tak lama kemudian ia melihat kawanan burung terbang di langit. Michelle berpikir udara ini aman. Perlahan ia membuka masker dan menghirup udara segar untuk pertama kalinya. Wajahnya terlihat lega, bahagia sekaligus haru. Michelle naik ke atas truk dan melihat sesuatu terbang dari kejauhan. Awalnya ia kira itu helikopter, tapi tiba-tiba bunker meledak. Ledakan itu memancing benda terbang tersebut mendekat. Dan saat itulah Michelle sadar, itu bukan helikopter melainkan pesawat alien raksasa. Pesawat itu menjatuhkan sesuatu ke tanah lalu berbelok. Michelle panik dan berlari ke truk untuk mencari kunci. Namun kuncinya tidak ada. Ia melihat sebuah mobil sedan di belakangnya dan langsung berlari ke sana. Begitu pintu dibuka, alarm berbunyi, lampu berkedip. Itu adalah kesalahan besar.
Bunyi itu menarik perhatian makhluk asing di tanah. Michelle kabur ke gudang kayu untuk bersembunyi. Di dalam, ia menemukan mayat pemilik mobil sedan. Kunci mobil itu ada di tubuhnya. Saat Michelle hendak mengambilnya, kepala alien tiba-tiba menjulur masuk ke dalam gudang. Dengan napas tertahan, Michelle berhasil mengambil kunci dan mematikan alarm. Alien itu perlahan mundur. Michelle merangkak keluar dan berlari menuju rumah terdekat. Namun saat hampir sampai di belakangnya, pesawat alien lain muncul. Pesawat itu mendekat perlahan dan menyebarkan gas hijau beracun. Dan disitulah Michelle benar-benar harus bertarung untuk hidupnya. Michelle berlari kembali ke truk milik Howard dan buru-buru mengenakan maskernya. Namun di dalam truk ia kembali diserang hingga maskernya terlepas. Di saat yang sama, pesawat alien mendekat dan perlahan mengangkat truk ke udara. Dalam keadaan terdesak, Michelle menemukan majalah, botol whisky, dan korek api. Tanpa ragu, ia merakit bom molotov. Saat makhluk itu membuka mulutnya, Michelle melemparkan bom tersebut tepat sasaran dan membuat ledakan terjadi. Truk terhempas ke tanah. Ajaibnya, Michelle masih hidup. Tanpa menunggu lama, ia berlari ke mobil sedan, menyalakan dengan kunci yang telah ia ambil, dan akhirnya meninggalkan Cloverfield Lane. Di perjalanan, radio menyala. Siaran itu mengatakan siapapun yang butuh perlindungan bisa menuju Baton Rouge. Sementara mereka yang memiliki kemampuan bertempur atau medis dibutuhkan di Houston. Michelle berhenti di persimpangan jalan. Dua arah, dua pilihan. Dan akhirnya Michelle memilih melaju ke Houston. Bukan untuk lari, tapi untuk bertahan hidup di dunia yang sudah berubah. Dan disitulah kisah 10 Cloverfield Lane berakhir. Kalau kalian suka alur cerita film seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan cerita seru lainnya di channel ini.